Selamat pagi, saudara terkasih. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dengan tim multimedia di acara podcast yang kelima. Kami mempunyai program edukasi kepada warga Gereja Kristen Jawa Ngesrep mengenai berbagai hal yang kita alami dalam perjalanan kita kesehari-hari sebagai pribadi maupun anggota gereja. Kali ini kami bekerja sama dengan tim kesehatan untuk memberikan edukasi mengenai yang pertama, proses menua dari fisik atau tubuh kita. Yang kedua, proses degeneratif yang terjadi dalam tubuh kita dalam perjalanan menua. Yang ketiga, caregiver, siapa dia dan seberapa penting perannya dalam kehidupan kita keseharian. Dan yang keempat adalah isi piring. Ini yang menjadi perhatian kita untuk mencakup semua kalangan dari anak-anak sampai warga Adioswo. Pada episode yang pertama ini yaitu proses menua. Apa itu proses menua? Yang harus kita pahami dan syukuri berkat-berkat yang mengikutinya. Kita akan dipandu oleh majelis pendamping dari tim kesehatan Bapak Sudadi sebagai moderator dan narasumber dari tim kesehatan adalah Ibu Marianto. Kami persilahkan Bapak Sudadi sebagai moderator untuk mengambil alih. Terima kasih Bapak Majelis Didi Wahyu Utomo. Bapak Ibu, kami dari tim kesehatan GKJ Ngesrep pada saat ini mempersiapkan edukasi untuk warga gereja dengan tema proses menjadi tua. Dalam podcast ini akan kita bahas bersama dengan narasumber Ibu Dr. Purwaningsih yang biasa Bapak Ibu kenal, kita panggil dengan Ibu Marianto. Mengenai proses bagaimana kita menjadi tua akan kita tinjau dari sisi alkitabiah maupun secara teologis. Dan bagaimana kita nanti melakukan atau melangkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi proses menjadi tua itu. Kami persilahkan untuk Ibu Dr. Purwaningsih menjelaskan bagaimana proses itu kita menjadi tua. Matur nuwun Pak Dadi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara mengenai proses menjadi tua, mari kita berangkat dari Alkitab kita. Izinkan saya untuk membuka kitab Kejadian ya. Kejadian 6 ayat 3 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya, karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Tapi ternyata bukan hanya kitab Kejadian, melainkan Mazmur 90 ayat 10 pun juga mengajar kita demikian. Umur kita itu 70 tahun. Dan jika kita kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, kami segera melayang lenyap. Nah, sesudah kita membaca Alkitab, kita menelaah. Dan dari Alkitab ini membentangkan suatu kenyataan bahwa hidup kita ini sangat terbatas. Dibatasi oleh apa saja toh? Ya Tuhan sendiri sudah membatasi kok. Yang bisa sampai 120 tahun sampai saat ini ya sudah jarang sekali. Lebih realistis kita mengikuti Mazmur 90 ayat 10, ya antara 70 80 tahun itu. Dari kedua ayat ini,
ringkasnya bahwa proses menjadi tua itu adalah proses alamiah, proses yang dikehendaki Tuhan, tidak bisa dihindari. Walaupun kadang-kadang mendapatkan penolakan dari dalam diri kita sendiri, sampai-sampai orang memburu apa yang disebut anti-aging dan sebagainya. Tetapi proses itu pasti berjalan dan pasti terjadi. Oleh karena itu saya mengajak semua warga jemaat GKJ Ngesrep, ya mari bersiap-siap, bukan hanya yang sudah usia di atas 60, tetapi yang masih 50, 40 pun juga menyadari bahwa pada suatu saat akan sampai pada usia lanjut atau menua. Dan itu harus kita pahami proses-proses tersebut dan juga kita syukuri bahwa itu suatu berkah bagi kita. Monggo Pak Dadi, kira-kira seperti itu nggih prosesnya baru. Nggih, Bu. Kalau begitu bolehkah kita mengetahui, Bu, adanya pedoman-pedoman yang perlu kita pelajari atau perlu kita ketahui bagaimana proses menua itu terjadi? Ya betul Pak. Kritis nggih Pak Dadi nggih. Proses itu seperti apa? Nah, secara teori banyak sekali yang mendasari bahwa proses menua itu karena ini, tetapi secara garis besar ada 4 teori besar yang bisa kita pakai sebagai pedoman. Yang pertama adalah teori genetik clock, seolah-olah bahwa kita itu sudah diprogram secara genetik sejak awal. Umur kita, kondisi kesehatan kita itu sudah ada programnya. Jadi masing-masing kita sudah ada programnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah teori cross-linking atau juga teori telomerase. Itu melibatkan kromosom. Sebagaimana kita ketahui bahwa tubuh kita itu kan terdiri dari banyak sekali sel, ya. Ada miliaran mungkin sel di dalam tubuh kita. Setiap sel membawa faktor keturunan atau kromosom. Nah, di dalam kromosom itu ada bagian yang disebut telomer, terdiri dari protein yang bahasa kerennya disebut deoksiribonukleik acid, ya. Dan itu merupakan suatu untaian protein, ya, untaian diuntai seperti kalau rambut ya dikepang begitu, ya. Itu yang bisa membelah sehingga terjadi proses regenerasi. Makin lama jumlah DNA itu, jumlah telomer itu makin pendek karena proteinnya ada yang pecah pada saat pembelahan, ada yang terpuntir atau linking, ada yang terikat satu sama lain sehingga makin tambah usia, untaian ini makin pendek. Akibatnya kualitas sel juga makin pendek. Teori lain menyebutkan ada teori endokrin. Apa toh itu endokrin? Endokrin itu adalah hormon. Banyak sekali hormon yang bekerja di dalam tubuh kita. Yang biasa kita rasakan, kalau putri ya ada hormon estrogen. Sehingga orang menjadi dewasa, fase reproduksi. Suatu saat hormon itu berhenti produksi, terjadilah menopause. Begitu juga pada pria di mana dominan hormon testosteron. Produksinya bagus pada usia-usia muda tertentu. Makin lama produksinya juga makin sedikit sampai akhirnya sedemikian sedikit sehingga terjadilah andropause. Di samping itu ada hormon-hormon lain juga. Hormon tiroksin misalnya itu di kelenjar gondok yang aktif pada usia muda sehingga setiap pemuda pasti mempunyai gerak fisik lebih aktif daripada yang usia di atasnya. Jadi kalau hormon itu kemudian produksinya kurang, gerakan kita jadi lebih lambat. Growth hormone begitu juga atau hormon pertumbuhan.
Nah, hormon pertumbuhan itu penting sekali mulai dari anak sampai lansia sebetulnya. Karena hormon ini memelihara setiap sel untuk bisa regenerasi. Tetapi makin tambah usia, hormon ini juga akan berkurang jumlahnya sehingga regenerasi juga menjadi kurang. Contohnya, kalau masih muda kulitnya mengkilap, bagus, kelenjar keringatnya juga bagus, yang lain-lain masih baik. Tetapi kenapa? Karena regenerasi kulit berjalan dengan baik. Tapi pada tambah usia, regenerasi kulit itu menjadi kurang baik. Akibatnya elastisitasnya kurang, timbul keriput-keriputnya. Itu memang alamiah, tidak usah dirisaukan. Teori yang lain, bisa teori radikal bebas. Kita tahu sekarang kita hidup di dunia yang penuh radikal bebas, penuh racun. Bisa dari asap kendaraan bermotor, bisa dari asap pabrik, bisa penggunaan pestisida berlebihan, bisa penggunaan zat kimia lain berlebihan, dan itu semua memberi paparan yang kurang baik pada tubuh kita, apalagi kalau mengkonsumsi alkohol, narkotika, dan sebagainya. Kira-kira begitu Pak, jadi teori-teori yang mendasar itu seperti itu. Jadi akhirnya kita hanya bisa melihat bahwa menjadi tua itu dipengaruhi secara endogen dari hormon, dari kromosom kita, tetapi juga ada pengaruh eksogen, radikal bebas dari alam sekitar kita. Ngaten nggih Pak dadi nggih. Nuwun sewu Pak Didi ada tambahan? Belum nggih Pak, nanti pada tambahan pasti. Matur nuwun Pak. Iya, terima kasih Bu untuk ini, kalau boleh saya simpulkan bahwa proses menjadi tua itu adalah suatu keniscayaan dan pasti terjadi. Leres. Karena kalau juga ada dua faktor ya, faktor besar, faktor endogen dan faktor eksogen. Ketika kita sudah prosesnya adalah sesuatu yang harus terjadi, lalu bagaimana kita? Apakah ketika kita menjadi tua itu, proses menjadi tua itu akan menjadi berkah atau menjadi masalah ya Bu? Lalu kalau kita rubah menjadi kalau kita rubah menjadi berkah itu caranya bagaimana? Sehingga ketika kita bisa menjalani proses menjadi tua itu, kita bisa senantiasa bisa bersyukur dalam setiap kehidupan kita. Mungkin bisa diperjelas lebih jelas. Matur nuwun. Izin ya Pak Didi nggih. Nah, berkah dan masalah sepertinya dua-duanya nggih Pak Didi bahwa dan Bapak Ibu sekalian nganu yang para pemirsa ini, bahwa usia bertambah usia itu berkah memang, karena kita diberi kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan lebih lama. Tetapi ya jangan dianggap itu semua berkah tanpa masalah, pasti ada saja masalah-masalah. Karena tadi dari teori-teori yang sudah dipaparkan tadi, ada cross-linking, ada endokrin, itu kan ternyata menyoroti ada kemunduran-kemunduran. Di sini pun juga ada, tetapi berkahnya adalah hal-hal positif yang bisa kita dapat. Menjadi tua itu bisa kita perlambat, bahkan kita bisa menjaga kualitas hidup tetap baik walaupun usia bertambah. Faktor genetik itu memang memberi memberi pedoman, tapi cuma 20% kok. Bukan berarti itu harga mati begitu. Saya dulu memang ada keturunan asma. Jadi kalau sekarang itu ya pantas lah kalau asma. Saya juga ada keturunan diabetes. Ya pantas lah kalau saya sekarang diabetes. Bukan begitu. Faktor keturunan itu memegang peran 20%. Lalu yang 80% apa? Ternyata yang 80% itu gaya hidup sehat. Dan mungkin Bapak Ibu bisa menantikan episode berikutnya ya, mengenai gaya hidup sehat ini. Kita akan edukasi berkelanjutan. Apa sebenarnya gaya hidup sehat? Yang pertama tentu saja nutrisi ya.
nutrisi kita harus seimbang. Antara makronutrien harus seimbang. Makronutrien apa saja toh? Ada karbohidrat. Makanan pokok kita bisa nasi, bisa kentang, bisa talas, bisa macam-macam. Ada protein, bisa protein hewan, bisa protein nabati. Yang tahu, tempe, susu kedelai dan sebagainya itu. Ada lemak, bisa juga lemak hewani, bisa juga lemak nabati. Lalu mikronutrien bagaimana? Mikronutrien juga sangat penting karena itu memberikan asupan vitamin, mineral yang bisa kita dapat baik dari hewan maupun dari tumbuh-tumbuhan, sayur, buah dan sebagainya. Apakah itu cukup? Ternyata tidak. Bukan hanya nutrisi yang baik, melainkan juga pemanfaatan nutrisi itu. Untuk apa? Untuk gerak sehari-hari. Yang sering dilupakan sekarang banyak yang mager. Sebaiknya enggak ya, monggo kita jangan sampai mager. Gerak itu bisa kita tempuh dengan beberapa cara. Gerakan kita atau aktivitas harian membersihkan rumah, menyiapkan makanan, berkebun dan sebagainya itu adalah aktivitas harian sehari-hari. Tetapi juga kita bisa menempuhnya dengan olahraga yang teratur. Tentu saja sesuai dengan usia. Kalau anak muda pasti lebih aktif, entah itu basket, entah itu voli, entah itu. Nah, kalau yang sudah agak lanjut mungkin jalan sehat, bersepeda, berenang itu adalah olahraga-olahraga low impact yang bisa dilakukan oleh para lanjut usia. Di samping itu juga ada faktor lain Pak Dadi, Pak Didik, faktor kebermaknaan. Ada perasaan bermakna di dalam hidup ini. Kalau yang masih muda, masih kuliah, cita-citanya aku lulus dengan cum laude, sehingga masa depan saya juga lebih baik. Yang masih aktif bekerja, saya harus promosi dengan prestasi kerja yang baik. Yang sudah pensiun, apakah terus ngelokro, tidak ada lagi suatu capaian, perasaan bermakna? Tidak. Sebab aktivitas di masa-masa usia lanjut itu juga banyak. Misalnya menggumuli firman Tuhan, kemudian berkunjung kepada saudara kita yang sakit, memberikan diri untuk aktif di dalam PA atau kelompok-kelompok pemahaman Alkitab, kemudian memberi diri dalam pelayanan di gereja. Tidak hanya itu, mungkin di lingkungan tempat tinggal juga bisa. Di samping itu, kita juga harus membangun kebersamaan atau hubungan yang harmonis dengan sesama kita. Di samping sesama kita, yang lebih penting lagi adalah hubungan yang erat dengan Sang Pencipta kita. Tuhan Yesus memberi teladan seperti yang ditulis di dalam Injil Markus, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ia pergi keluar ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah itu keterhubungan kita dengan Sang Pencipta bisa kita lakukan dengan disiplin rohani. Baik doa, puasa, membaca Alkitab dan sebagainya. Kira-kira ya begitunya. Ngaten Pak, kira-kira nggih. Nggih Bu, hatur nuwun untuk penjelasannya. Kalau boleh ini kita juga bisa simpulkan jadi dua faktor. Bahwa menjadi tua itu hanya dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lain, di mana faktor genetik itu hanya 20% ya. Kemudian 20% ada 80% faktor yang bisa kita usahakan untuk memperlambat penuaan diri yang sudah kita gambarkan. Mungkin itu, maka kita perlu
Bapak Ibu untuk bisa melakukan mengelola faktor genetik yang 20%, juga terlebih mengelola faktor non genetik yang 80%. Terima kasih Bu untuk pemahamannya. Ya, Pak. Ternyata kita itu proses menjadi tua menjadi satu keniscayaan yang harus kita jalani. Jadi proses menjadi tua adalah proses keniscayaan dan harus kita jalani. Dan itu bukan proses yang menjadi masalah dalam setiap kehidupan, tetapi itu adalah satu berkat dari Tuhan, sehingga kita bisa mensyukuri proses itu dengan sukacita, juga dengan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu untuk podcast pada kesempatan hari ini. Mungkin untuk podcast selanjutnya kami akan tayangkan kembali. Terima kasih.